Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa diberikan nikmat kesehatan. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penggunaan aplikasi Geometer Sketchpad dalam pembelajaran matematika konsep transformasi geometri pada mata kuliah aplikasi komputer matematika dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika MPD. Izin memperkenalkan diri, saya Lufi Feriansyah dengan NPM 182151094. Dalam proses pembuatan video kali ini, saya berkolaborasi dengan sahabat-sahabat saya. Ada Ajis Mulyana dengan NPM 182151004, Dede Abdullah Ajam dengan NPM 182151124, dan Muhammad Narji Sungada dengan NPM 182151140. Untuk mengefektifkan waktu, di sini saya akan sedikit memaparkan penggunaan GSP dalam translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Jadi setelah kita membuka GSP akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih menu graph, lalu define coordinate system untuk memunculkan bidang koordinat kartesius. Kita akan coba mentranslasikan, merotasikan, dilatasi, dan refleksi dari sebuah segitiga. Maka dari itu kita buat segitiga terlebih dahulu dengan graph, plot points. Kita misalkan titik-titiknya adalah negatif 4,1, negatif 2,4, negatif 6,6. Kita hubungkan titik-titiknya akan terbentuk sebuah segitiga. Kita namakan segitiga A, B, C. Untuk melihat titik-titik koordinatnya, kita pilih titiknya, lalu measure dan koordinat. Maka akan muncul titik A negatif 4,1, titik B negatif 2,4, dan titik C negatif 6,6. Kita akan coba yang terlebih dahulu mentranslasikan segitiga ABC. Kita blok dulu, pilih transform, lalu translate. Ada dua pilihan, yakni polar dan rektangular. Untuk polar, translasi atau pergeserannya berdasarkan sudut, dan pada bidang koordinat kartesius ini kita pilih rektangular. Untuk horizontal ini sumbu X, di mana pergeseran ke kanan bernilai positif, pergeseran ke kiri bernilai negatif, dan vertikalnya pergeseran ke atas positif dan pergeseran ke bawah negatif mengikuti sumbu Y. Kita coba dengan 0 pergeseran untuk sumbu horizontal atau sumbu X dan negatif 7. Nah, bisa lihat ini adalah hasil translasi segitiga ABC sejauh 7 cm ke bawah, atau pergeseran dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 7. Selanjutnya kita akan merotasikan segitiga ABC terhadap titik pusat 0,0. Kita klik dua kali titik pusatnya, blok kembali segitiga ABC, pilih transform dan rotasi. Kita contohkan dengan merotasikannya
sebesar 180 derajat terhadap titik pusat ya yang tadi, maka akan terbentuk seperti ini. Dan ini adalah hasil dari rotasi segitiga ABC sebesar 180 derajat terhadap titik pusat, yakni 0,0. Nah, selanjutnya kita akan coba merefleksikan segitiga ABC terhadap sumbu Y. Dari itu kita klik 2 kali sumbu Y-nya, bahwa segitiga ABC ini akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Blok kembali segitiga, lalu pilih transform dan refleksi. Nah, maka akan terbentuk seperti ini karena refleksi adalah pencerminan. Ini dicerminkan terhadap sumbu Y, bentuknya seperti ini. Ini bisa disebut refleksi segitiga ABC terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita akan mendilatasikan segitiga ABC terhadap pusat 0,0. Blok kembali segitiga ABC-nya, kita coba transform dilatasi. Dilatasi ini adalah pembesaran atau perkecilan ya. Kita coba dengan pembesaran 2 berbanding 1, pembesaran 2 kali, maka akan terbentuk, nah seperti ini. Ini adalah dilatasi segitiga ABC sebesar 2 banding 1. Nah, itulah contoh konsep dari transformasi geometri, translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Nah, setelah tadi membahas mengenai konsep dari translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi, nah ada soal diketahui segi 4 ABCD dengan A 1,3, B 7,3, C 5,7, dan D 1,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kita buat terlebih dahulu titik-titik yang diketahui. Titik A 1,3, titik B 7,3, titik C 5,7, dan titik D 1,6. Jadi ini titik A, B, C, D. Nah, segi 4 A, B, C, D dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kita buat garis Y sama dengan 1, boleh berapa aja ya, 10,1 atau negatif 10,1. Kita buat garis Y sama dengan 1 konstruk lain. Nah, garis Y sama dengan 1 sudah terbentuk. Lalu kita akan mencerminkan segi 4 ABCD terhadap garis Y sama dengan 1.
Kita klik 2 kali sama dengan 1, lalu blok segi empatnya, transform, dan refleksi. Akan terbentuk seperti ini. Ditanyakan titik koordinat bayangannya. Kita misalkan terlebih dahulu titik-titiknya. Ini A aksen, ini B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, untuk mengetahui titik koordinat bayangannya, kita klik semua titik-titiknya, lalu measure dan koordinat. Nah, sudah diketahui koordinat titik bayangannya, bayangan dari segi 4 ABCD dengan A aksen 1, negatif 1, B aksen 7, negatif 1, C aksen 5, negatif 5, dan D aksen 1, negatif 4. Lalu gambar segi 4 ABCD dan bayangannya adalah seperti ini. Selanjutnya soal kedua, diketahui segitiga KLM ditranslasikan oleh 3, negatif 5 sehingga menghasilkan segitiga PQR dan K negatif 3,7, L 1,3, Q 4, negatif 2, dan L 7,1. Tanyakan koordinat M dan P serta gambar segitiga KLM dan PQR. Kita gambar terlebih dahulu ya titik-titik yang diketahui. Ketahui yaitu 3, negatif 3,7. Ini titik K. Titik K. Titik K. Lalu ada titik L 1,3. Titik L, titik Q 4, negatif 2, dan titik R 7,1. Cari titik K, L, Q, dan R. Measure koordinat 1. Lalu kita akan mencari koordinat titik M dan P. Bahwa koordinat titik M ditranslasikan oleh 3, negatif 5 menghasilkan titik R. Maka dari itu kita balikan bahwa titik R ditranslasikan oleh negatif 3,5 akan menghasilkan titik M. Ini kita sudah bisa menemukan titik M. Nah, untuk titik P-nya, koordinat titik P didapat dari mentranslasikan titik K. Dari itu kita pilih titik K, translasikan 3, negatif 5 akan menghasilkan titik P. Kita pilih titiknya, lalu measure koordinat. Nah, sudah diketahui titik P 0,2 dan titik M 4,6 dengan gambar segitiga KLM dan PQR. Tinggal hubungkan saja segitiga KLM dan segitiga P
P Q R. Nah, itu dia penjelasan mengenai konsep transformasi geometri dan contoh soal dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami di sini juga sama masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.